Bab 486 Just Like a God. Jubah yang dikenakan orang-orang itu dicetak dengan bunga lotus. Sebagian besar kekuatan mereka lebih rendah daripada kepala sekolah Void serta para tetua manajer. Namun, pria tua di depan, yang tidak memiliki banyak helai rambut di kepalanya, memiliki wajah penuh keriput, setipis korek api, dan tampak seperti mayat kering. Sebenarnya memiliki budidaya tingkat 8, dari ranah mendalam. Di provinsi lain, mungkin kultivasi itu tidak banyak, tetapi di Provinsi Azure, seseorang dengan kultivasi itu sudah bisa disebut ahli puncak. Dia adalah pendiri sekolah bunga teratai, manusia tua bunga teratai. Bunga teratai senior, mari kita ikuti apa yang kita katakan. Aku akan mematuhi permintaan kamu dan keluar dari Gunung Void, jadi aku harap kamu dapat mematuhi janji kamu dan memberikan jalan sekolah Void aku untuk hidup. Kepala sekolah Void naik dan berkata ketika dia melihat Lotus Flower Old Man. Saat dia menghadapi pria tua di level 8 dari dunia mendalam, dia benar-benar takut padanya. Kuku 1, jangan khawatir. Tentu saja, aku akan menepati janjiku. Tetapi pada topik itu, sekolah Void kamu benar-benar memiliki beberapa bibit yang bagus. Saat ini, kamu, seorang kepala sekolah besar, seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Bisakah kamu benar-benar membiarkan muridmu menderita kesulitan dan menerima penghinaan dari orang lain bersama denganmu? Orang tua bunga teratai itu dengan aneh tersenyum dan berkata, "Bunga teratai senior, apa maksudmu?" Kepala sekolah Void mengerutkan alisnya dengan kuat dan merasa bahwa situasinya tidak menuju ke arah yang baik. Hahaha, aku tidak bermaksud apa-apa, tapi aku hanya tidak berharap kamu menunda pengembangan begitu banyak bibit yang baik. Sudut bibir bunga teratai tua men meringkuk. Lalu dengan cepat setelah itu, dia benar-benar mengarahkan pandangannya ke arah lautan luas orang di belakang kepala sekolah Void. Menghadapi beberapa ratus ribu tetua dan murid, dia dengan keras berkata, "Semuanya. Mulai hari ini, pegunungan Void ini akan menjadi pegunungan bunga lotus. Void School ini juga akan diubah menjadi Lotus Flower School. Aku, Pak Tua Bunga Teratai, dapat melihat bahwa kalian semua memiliki bakat luar biasa, jadi aku tidak tahan melihatmu menderita bersama anak-anak muda yang tidak berguna ini." Petik 2. Jadi, aku bersedia membuka gerbang ke sekolah bunga terataiku untuk kalian semua. Selama kamu bersedia untuk tinggal, siapapun dapat bergabung dengan sekolah bunga teratai aku. Tidak menyembunyikan apapun, sekolah bunga teratai aku telah melamar ke rumah Pangeran Kilin menjadi sekolah kelas 1. Selama kamu tetap tinggal, di masa depan, kamu akan menjadi tetua dan murid dari sekolah kelas 1. Petik 2. Setelah pakar bunga teratai berbicara, diskusi yang hangat langsung menggerakkan kerumunan. Banyak tetua dan murid sekolah Void saling memandang, mengungkapkan ekspresi sukacita. Bunga teratai senior, kamu sudah bertindak terlalu jauh dengan melakukan ini. Pada saat itu, wajah kepala sekolah Void menjadi pucat, tetapi dia tidak berani untuk menyerang. Dia sendiri dapat mengabaikan hidupnya, tetapi dia tidak ingin tindakannya sendiri mempengaruhi beberapa ratus ribu nyawa sekolah Void. Hei, aku hanya memikirkan masa depan mereka. Apakah itu salah? Selain itu, aku memberi mereka pilihan, dan aku belum memaksakan apapun pada mereka. Petik 2. Jika kamu berbicara tentang melangkah terlalu jauh, orang yang melakukan itu adalah kamu, benar? Wah, kamu sendiri tidak berguna. Namun kamu masih ingin memimpin begitu banyak orang di generasi selanjutnya yang memiliki talenta yang cukup baik?
Apakah kamu tidak menunda masa depan mereka? Orang tua bunga teratai itu dengan dingin tersenyum dan berkata, "Kamu." Kepala sekolah Void mengertakkan giginya karena marah. Tetapi pada akhirnya, dia masih menahannya dengan paksa. Segera setelah itu, dia dengan keras melolong ke arah kerumunan di belakangnya. "Mereka yang mau mengikutiku, keluar dari sekolah Void dan ikuti aku menuruni gunung." Setelah kepala sekolah Void berbicara, sebagian besar tetua manajer berjalan keluar dan berdiri di belakangnya. Pada saat yang sama, ada juga banyak tetua dan murid yang mengikuti, berjalan keluar dari Void School, dan bersiap untuk mengikutinya. Namun, tidak peduli apakah itu tetua atau murid, pada saat itu juga, yang bersedia berdiri di belakang kepala sekolah Void, yang bersedia mengikutinya hanya beberapa ribu orang. Beberapa ratus ribu tetua dan murid yang tersisa semuanya berdiri di tempat mereka. Ketika ada bentrokan antara minat sekolah dan minat mereka sendiri, orang-orang itu memberikan jawaban yang tepat kepada kepala sekolah Void. "Kamu bajingan. Kepala sekolah memperlakukan kamu dengan sangat hangat, namun kamu tidak memiliki kesetiaan dan memperlakukannya dengan sangat dingin. Apakah semua nurani kamu dimakan oleh anjing?" Melihat pemandangan itu, para tetua pengelola sekolah Void menunjuk pada para tetua dan murid-murid itu dan mulai dengan keras mengutuk mereka. Menghadapi mengutuk para tetua manajer, banyak murid merasa sangat malu dan menundukkan kepala mereka dalam keheningan. Namun, beberapa murid dan tetua hanya dengan keras menukas, "Tetua, manusia menuju ke dataran tinggi, air mengalir ke dataran rendah. Apakah kita salah?" Betul. Kekuatan sekolah Void sudah hilang. Jika kami mengikuti kamu, kami hanya akan menjadi lebih lemah dan menerima penghinaan orang. Petik 2. Kekuatan senior Lotus Flower sangat kuat. Dia pasti bisa membawa kita ke jalan para ahli. Kami bersedia menjadi murid sekolah bunga teratai, dan hidup dan mati bersamanya. Petik 2. Sekolah bunga teratai. Sekolah bunga teratai. Sekolah bunga teratai. Petik 2. Sialan, kamu terjebak. Aku akan membunuh kalian semua. Pada saat itu, para tetua manajer sangat marah, dan ketika mereka berbicara, mereka akan menyerang. Aku sangat ingin melihat siapa yang berani menyentuh orang-orang dari sekolah bunga terataiku. Tetapi pada saat itu, orang tua bunga teratai tiba-tiba mendengus dengan dingin. Bersamaan dengan itu, kekuatan mendalam tak terbatas menjadi liar, dan seperti binatang buas tak berbentuk, itu menyerang beberapa tetua manajer yang bersiap untuk membuat langkah mereka. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dengan hanya satu serangan dari pria tua bunga teratai, ia melemparkan beberapa tetua manajer puluhan meter jauhnya. Mereka semua memuntahkan darah, dan sudah tidak berdaya untuk berdiri, terluka parah. "Aku akan membunuhmu." Melihat bahwa orang tua mereka sendiri dipukuli habis-habisan, banyak orang yang memutuskan untuk mengikuti sekolah Void sangat marah. Mereka ingin bertarung sampai mati melawan Pak Tua Bunga Teratai. "Berhenti." Melihat itu, kepala sekolah Void buru-buru berteriak keras. Setelah menghentikan kerumunan, dia melihat beberapa ratus ribu murid yang memilih untuk memasuki sekolah bunga teratai dan berkata, "Setiap orang memiliki tujuan mereka sendiri. Jika kamu ingin tetap di belakang, aku sama sekali tidak memaksa kamu untuk ikut dengan aku." Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berjalan terlebih dahulu dan bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Pada saat yang sama, beberapa ribu murid dan tetua juga bergerak dan dengan cepat mengikuti. Pada saat itu,
Tidak peduli apakah mereka marah atau merasa bahwa mereka dianiaya, punggung mereka memberi orang perasaan yang sangat menyedihkan. Tapi, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah pencuri. Tidak ada yang akan memberi mereka simpati, dan sebaliknya, apa yang mereka berikan hanyalah senyum mengejek dan dingin. Betul, tinggalkan, kamu anjing gelandangan. Mari kita lihat di mana di benua 9 provinsi kamu dapat menemukan rumah. Petik 2. Berani menjadikan sekolah bunga teratai aku sebagai musuh, beginilah akhirnya kamu. Hahaha. Pria tua bunga teratai itu mulai tertawa dingin dengan keras. Makna di balik kata-katanya sangat jelas. Dia ingin sekolah Void tidak memiliki tempat untuk berdiri sendiri, kemudian akhirnya menghilang dari garis pandang orang-orang dan benar-benar padam. Setiap tempat di benua 9 provinsi adalah tempat bagi sekolah Void untuk berdiri sendiri. Di sisi lain, kualifikasi apa yang dimiliki Lotus Flower School kamu untuk mengambil alih Void Mountain Rank ini? Petik 2. Tetapi tepat pada saat itu, dari langit, suara nyaring dan jernih seperti petir tiba-tiba terdengar. Suara itu benar-benar terlalu keras, dan itu benar-benar menyebabkan langit dan tanah bergetar. Belum lagi para murid, bahkan manusia tua bunga teratai tidak bisa berdiri dengan stabil dan hampir jatuh. Ketika goyangan yang mengerikan diselesaikan, semua orang mengarahkan pandangan mereka ke langit, dan ketika mereka melihat langit saat ini, tidak ada satu orang pun yang berekspresi di tempat kejadian yang tidak banyak berubah, karena mereka terkejut tanpa henti. Itu karena saat ini, di langit, beberapa sosok berdiri. Orang-orang itu berdiri di udara sambil melihat ke bawah. Tubuh setiap orang memancarkan aura yang sangat kuat. Mereka berdiri di udara, seperti dewa. Dapat dikatakan bahwa kekuatan kuat mereka, kepada orang-orang dari sekolah Void dan sekolah bunga teratai, seolah-olah mereka adalah dewa. Namun, alasan mengapa mereka sangat terkejut adalah karena pria muda dalam kelompok orang. Potret pemuda itu pernah tersebar di seluruh tempat di 9 provinsi. Semua orang tahu siapa dia. Dia adalah keberadaan yang mengerikan yang namanya mengejutkan 9 provinsi, Chu Feng. Bab 487 Aliansi. Chu Feng. Melihat Chu Feng di langit, semua orang tertegun. Orang-orang dari sekolah bunga teratai mengerutkan alis mereka dengan kuat karena mereka tidak tahu mengapa Chu Feng, yang namanya mengejutkan 9 provinsi dan merupakan karakter yang mirip legenda, datang ke tempat ini. Tapi mereka bisa melihat bahwa Chu Feng memang memiliki kekuatan yang dikabarkan, atau dia tidak akan bisa berdiri di udara. Juga, orang-orang yang berdiri di sekitar Chu Feng semuanya memiliki kultivasi yang luar biasa. Setiap orang memiliki kekuatan yang bisa membunuh mereka. Selain itu, bahkan jika kekuatan mereka diabaikan dan tidak didiskusikan, identitas dan posisi mereka menakutkan. Ada orang-orang dari World Spirit Guild, ada tuan dari rumah Pangeran Kilin, dan bahkan ada ahli dari dinasti Jiang. Tuan-tuan, Zhao Lianhua satu membayar rasa hormatnya. Tiba-tiba, pria tua bunga teratai berlutut di tanah. Dia menyingkirkan kesombongan sebelumnya dan dengan hormat bersujud kepada Chu Feng dan yang lainnya, karena sangat kecil. Tuanku, kami memberikan penghormatan kami. Pada saat yang sama, semua orang sadar. Beberapa ratus ribu orang di tempat kejadian secara seragam berlutut di tanah. Suara kecil mereka terdengar pada saat yang sama. Seperti bunyi bel, mereka bergema di seluruh negeri itu. Chu Feng tidak memperhatikan ketika dia menghadapi Koweto kerumunan. Dia melompat dan terbang turun dari langit.
Dia naik ke kepala sekolah Void, secara pribadi menopangnya, dan berkata, "Senior. Aku, Chu Feng, sudah terlambat." Petik 2. Lolo Lord Chu Feng. Saat itu, tidak perlu menyebutkan betapa bersemangatnya kepala sekolah Void itu. Matanya berkilauan, tubuhnya gemetar, dan dengan suaranya yang tidak percaya namun bahagia yang tak tertandingi, dia berkata, "Mungkinkah kamu benar-benar tuan jubah abu-abu?" Setelah kepala sekolah Void mengucapkan kata-kata itu, hampir semua wajah orang berubah. Terutama si tua bunga teratai. Dia bahkan mulai merasa tidak enak. Dia gemetaran karena ketakutan karena dia sudah bisa merasakan bahwa kepala sekolah Void tampaknya tidak memiliki hubungan yang sederhana dengan Chu Feng. Adapun para tetua manajer sekolah Void dan sekelompok murid inti, mereka berlutut di tanah dan juga sangat bersemangat. Mereka sedang menunggu jawaban Chu Feng karena jawabannya akan mengubah nasib mereka. "Ini aku Tuan Grey Jubah yang meminta bantuan kamu saat itu dan juga tinggal di sekolah Void kamu selama beberapa hari." Chu Feng dengan ringan menyipitkan matanya dan dengan ramah tersenyum. Segera setelah itu, dia mengarahkan pandangannya kepada para tetua manajer dan banyak murid. Orang-orang dari Void School tidak perlu bersikap sopan. "Tolong, cepat bangkit." Petik 2. "Terima kasih, Tuan Chu Feng." Setelah ucapan terima kasih serentak yang sangat bersyukur dan gembira, kerumunan sekolah Void semuanya bangkit. Pada saat itu juga, wajah para tetua manajer dan murid inti dipenuhi dengan ekstasi karena mereka tahu bahwa hari ini, sekolah Void mereka diselamatkan. Dengan kekuatan dan posisi Chu Feng saat ini, selama dia sedikit mendukung sekolah Void mereka, maka posisi mereka di Provinsi Azure akan meningkat, bahkan mungkin dengan cepat. "Siapa yang menyuruhmu bangkit? Berlututlah kembali." Tetapi tepat pada saat itu, wajah Chu Feng tiba-tiba berubah sangat. Dia menunjuk beberapa ratus ribu murid, yang sudah berdiri di dalam sekolah Void itu sendiri, dan berteriak keras. Teriakan ledakannya benar-benar seperti tepukan guntur. Itu sangat keras sehingga bahkan bumi bergetar, pohon-pohon bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan binatang buas dan burung di hutan gunung masing-masing berlari dan terbang menjauh. Beberapa ratus ribu murid gemetar ketakutan dan semuanya buru-buru berlutut kembali ke tanah. Tubuh mereka terus bergetar dan mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Aku mengatakan kepada orang-orang dari sekolah Void untuk bangkit. Sekolah bunga teratai kamu lebih baik berlutut dengan baik. Jika ada yang berani berdiri tanpa izin, aku akan memenggalnya di sana, kata Chu Feng dengan dingin. Setelah kata-kata Chu Feng diucapkan, semua orang dari Lotus Flower School panik karena mereka sadar bahwa hubungan antara Chu Feng dan sekolah Void tidak biasa. Mereka benar-benar telah memaksa sekolah Void ke keadaan seperti itu. Jadi hari ini, mereka ditakdirkan memiliki nasib buruk. Senior, sebenarnya, dengan datang ke sini hari ini, aku memiliki sesuatu yang ingin aku diskusikan dengan kamu. Segera setelah itu, Chu Feng mengalihkan pandangannya kembali ke kepala sekolah Void. Lord Chu Feng, ucapkan apapun yang ingin kamu katakan. Selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan membantumu dengan apapun. Kepala sekolah Void buru-buru menjawab. Aku ingin membuat aliansi antara sekolah Void dan sekolah Azure Dragonku. Senior, aku ingin tahu apakah kamu bersedia atau tidak? Chu Feng ringan tersenyum dan berkata. Apa? Aliansi dengan sekolah Azure Dragon? Setelah Chu Feng berbicara, itu seperti tepukan guntur di langit yang cerah. Itu mengejutkan orang-orang di tempat kejadian sehingga mereka semua merasa tidak dapat dibayangkan.
Apa kekuatan sekolah Azure Dragon saat ini? Itu adalah kekuatan yang disebut sebagai sekolah nomor 1 di 9 provinsi. Ada desas-desus bahwa di benua 9 provinsi, kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya ingin membuat aliansi dengan sekolah Azure Dragon, tetapi mereka semua ditolak. Bahkan penguasa provinsi Qin, Villa Bergengsi, ingin mendirikan aliansi namun ditolak. Hanya ada 2 kekuatan dalam aliansi dengan sekolah Azure Dragon. Satu adalah World Spirit Guild, yang lainnya adalah Mansion Pangeran Qilin. Tidak perlu berbicara tentang World Spirit Guild. Itu adalah salah satu kekuatan terkuat di 9 provinsi. Adapun rumah Pangeran Qilin, meskipun jauh dari yang sebanding dengan World Spirit Guild, setidaknya itu adalah penguasa provinsi Azure. Tapi sekolah Void-nya hanya sekolah kelas 2 yang kecil. Di tempat seperti provinsi Azure, itu adalah kekuatan kecil yang bisa digunakan siapapun. Tapi saat ini, kesempatan untuk menjadi aliansi dengan sekolah Azure Dragon datang. Itu benar-benar menyebabkan orang merasa tidak percaya. Aku bersedia. Oh, tentu saja aku bersedia. Kepala sekolah Void dengan cepat mengangguk. Kepalanya seolah-olah terus-menerus bersujud, tidak mengatakan betapa bahagianya dia. Itu keren. Maka ini dilakukan. Aku sudah mengirim aplikasi ke penguasa rumah Pangeran Qilin untuk meningkatkan sekolah Void ke sekolah kelas 1. Selain itu, penguasa rumah Pangeran Qilin telah setuju. Saat dia berbicara, Chu Feng mengarahkan pandangannya ke langit. Dia melihat ke arah penguasa rumah Pangeran Qilin saat ini, Qi Fengyang. Mendengar kata-kata itu, semua orang dari sekolah Void melemparkan pandangan mereka ke arah Qi Fengyang. Tatapan mereka penuh dengan ekspresi bersemangat. Qi Fengyang ringan tersenyum, lalu berkata, itu benar. Meskipun Void School yang sekarang tidak memiliki kekuatan sekolah kelas 1, aku percaya itu akan segera, dan juga melampaui sebagian besar sekolah di provinsi Azure. Petik 2. Terima kasih Tuan Chu Feng, terima kasih tuan rumah. Pada saat itu, orang-orang dari sekolah Void berlutut di tanah lagi. Rasa terima kasih mereka datang dari hati mereka, berterima kasih atas bantuan yang diberikan Chu Feng kepada mereka. Ah, tidak perlu bersikap sopan. Cepat bangkit. Chu Feng melambaikan lengan bajunya yang besar. Lalu embusan angin datang dan mengangkat orang-orang dari sekolah Void yang berlutut. Kemudian dia berkata, karena kita adalah aliansi, tentu saja, harus ada beberapa rencana kerjasama. Saat ini, sekolah Azure Dragon aku sedang melakukan perekrutan murid yang tersebar luas. Namun, beberapa murid tidak cocok untuk berkultivasi di sekolah Azure Dragon aku. Namun para murid itu memiliki bakat yang cukup bagus. Sehingga sekolah Azure Dragon aku tidak ingin menyia-nyiakan bakat seperti itu. Petik 2. Jadi, mulai hari ini, bagi mereka yang ingin memasuki sekolah Azure Dragon aku tetapi tidak bisa menjadi murid sekolah Azure Dragon aku, kami akan memperkenalkan mereka ke sekolah Void. Jika mereka mau, mereka dapat datang ke Void School untuk berpartisipasi dalam ujian masuk sekolah. Senior, aku ingin tahu apakah kamu bersedia atau tidak? Petik 2. Aku bersedia. Aku mau. Tentu saja aku mau. Kepala sekolah Void dengan cepat menganggukkan kepalanya karena dia tahu itu adalah kesempatan yang sangat langka. Saat ini, para murid yang bertujuan untuk memasuki sekolah naga Azure adalah jenius yang sangat baik dari berbagai daerah di benua 9 provinsi. Bahkan jika orang-orang itu, karena kemampuan yang tidak memadai, tidak dapat menjadi murid sekolah naga Azure, untuk kekuatan provinsi Azure, mereka masih jenius yang langka.
Jika para jenius seperti mereka bisa memasuki sekolah Void-nya, sekolahnya akan dengan cepat diperkuat dengan kekuatan yang tak terhentikan. Meskipun tidak akan dapat berdiri bahu-membahu dengan sekolah Azure Dragon, setidaknya di dalam perbatasan Provinsi Azure, mereka dapat dengan cepat mendapatkan posisi mereka sendiri di provinsi tersebut. Bab 488 Gazes of Admiration. Senior, karena kamu bersedia, aku akan mewakili Azure Dragon aku dan menandatangani perjanjian aliansi dengan kamu sekarang. Mulai sekarang, sekolah Azure Dragon aku akan berbagi kemuliaan dan rasa malu dan maju dan mundur dengan sekolah Void kamu. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan selembar kertas. Itu adalah kertas perjanjian aliansi. Di sana, kondisi untuk aliansi antara sekolah Azure Dragon dan sekolah Void ditulis secara rinci, dan setelah melihat perjanjian itu, kepala sekolah Void, yang sangat bersemangat, buru-buru menulis dua kata besar, sekolah Void, tanpa bahkan melihatnya. Kemudian setelah itu, dia menempelkan sidik jarinya di situ. Pada saat itu, naik turun sekolah Void, tidak ada seorang pun yang tidak bersemangat karena mereka semua tahu bahwa mulai hari ini, sekolah Void mereka akan meningkat pesat. Dengan sekolah Azure Dragon melihat mereka, belum lagi provinsi Azure kecil, di masa depan, bahkan di benua provinsi 9, tidak ada yang berani marah sekolah Void-nya. Tetapi karena beberapa orang bersuka cita, beberapa orang sedih. Ketika orang-orang dari sekolah Void bersuka cita, beberapa ratus ribu murid dan tetua yang hanya bagian dari sekolah Void, tetapi sekarang memilih untuk bergabung dengan sekolah bunga teratai. Sedih tanpa akhir dengan wajah yang dipenuhi dengan penyesalan. Saat itu juga, benar-benar usus mereka menghijau dari penyesalan dan mereka bahkan punya hati untuk mati. Mereka menyesali bahwa mereka seharusnya tidak begitu pengecut dan takut pada hal-hal, bahwa mereka seharusnya tidak mengkhianati sekolah Void. Bahwa mereka seharusnya tidak serakah untuk godaan yang diberikan oleh Pak Tua Bunga Teratai. Itu karena mereka tidak berdiri teguh sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk berdiri di atas langit. Dengan kesalahan satu pikiran, mereka kehilangan peluang besar surgawi. Semuanya ada di dunia, tetapi bukan obat untuk penyesalan. Mereka harus membayar harga untuk keputusan mereka. Kamu adalah kepala sekolah bunga teratai, kan? Setelah menandatangani perjanjian aliansi, Chu Feng berbalik dengan senyum ringan, dan mengarahkan pandangannya ke arah Pak Tua Bunga Teratai. Aku memang kepala sekolah bunga teratai, Zhao Lianhua. Orang tua bunga teratai buru-buru menjawab. Dia benar-benar takut, sangat takut. Kamu, berdiri untuk berbicara. Nada suara Chu Feng sangat lembut. Mendengar kata-kata itu, Pak Tua Bunga Teratai secara tersembunyi bersuka cita dan tidak bisa menahan nafas lega karena dia merasa bahwa Chu Feng tampaknya tidak bersiap-siap untuk membuat hal-hal sulit baginya. Jadi, dia dengan cepat berdiri dan memberi hormat tanpa henti Chu Feng. Terima kasih Tuhan Chu Feng, terima kasih Tuhan Chu Feng. Sarafmu cukup besar. Kamu berani mengambil tanah sekolah Void, dan bahkan dengan paksa mengambil para tetua dan murid dari sekolah Void. Tapi tiba-tiba, wajah Chu Feng menjadi dingin. Dia menunjuk pada orang tua bunga teratai dan dengan marah menegur, lalu mengarahkan jarinya ke beberapa ratus ribu orang yang mengkhianati sekolah Void dan berkata, "Kamu suka orang-orang yang terjebak ini yang melupakan bantuan dan kebaikan, dan mengkhianati sekolah mereka sendiri untuk melindungi diri mereka, kan?" Petik 2. Baik, hari ini, kamu akan membawa mereka semua dari sini. Bawa mereka kembali ke sekolah bunga teratai kamu. Mulai sekarang,
Mereka adalah bagian dari sekolah bunga teratai kamu, dan sepanjang hidup mereka akan terjebak dengan label sekolah bunga teratai kamu. Petik 2. Tapi kamu ingat ini, mulai hari ini, orang-orang dari sekolah bunga teratai kamu sebaiknya tinggal di tanah kecil kamu. Jika mereka berani mengambil setengah langkah, aku akan membunuh tanpa diskusi. Petik 2. Tuanku, kasihanilah, Tuan, kasihanilah. Aku bodoh, aku harus mati, dan aku tidak harus serakah. Petik 2. Tapi Tuan Chu Feng, aku masih memintamu untuk meninggalkan jalan kehidupan untuk sekolah bunga terataiku. Lagi pula, aku tidak tahu bahwa Void School kenal kamu. Jika aku melakukannya, aku tidak akan pernah berani menentang sekolah Void. Pada saat itu, orang tua bunga teratai berlutut di tanah dengan puff. Dia tanpa henti kowetou sambil memohon belas kasihan dan meminta pengampunan dari Chu Feng. Aku sudah meninggalkan jalan kehidupan dengan tidak membunuh kalian semua hari ini. Enyahlah, jangan berpikir untuk berbicara tentang sampah dengan aku. Jika kamu tidak nyahlah, aku akan membunuhmu sekarang. Petik 2. Suara Chu Feng seperti guntur, bergemuruh dalam ledakan. Pada saat yang sama, apa yang muncul samar-samar adalah aura tak terbatas yang dia emanasi serta niat membunuh yang menakutkan. Terserah kamu, aku akan pergi sekarang. Dengan itu, Pak Tua Bunga Teratai benar-benar panik. Dia buru-buru berdiri kembali dan memimpin kelompok sekolah bunga teratai, bersiap untuk pergi karena dia tahu bahwa jika dia pergi sekarang, masih ada untayan bertahan hidup, tetapi jika tidak, dia pasti akan mati. Berhenti. Tapi ketika mereka berjalan beberapa langkah, Chu Feng dengan eksplosif berteriak lagi. Dia menunjuk mereka dan berkata, siapa yang menyuruhmu berjalan? Aku bilang untuk enyah, jadi roll sekarang. Turunkan gunung. 1. Chu Feng, jangan menggertak berlebihan. Kamu hanya anak nakal, namun kamu berani berbicara kepada kami seperti ini? Tepat pada saat itu, seorang tetua manajer dari sekolah bunga teratai menunjuk ke Chu Feng dan mengutuk dengan marah. Bang. Namun, segera setelah dia berbicara, orang itu menjadi kabut darah. Adegan itu terjadi sangat cepat. Tidak ada yang tahu siapa yang menyerang. Tetapi orang-orang dari sekolah bunga teratai benar-benar ketakutan. Tuanku, lepaskan kami. Kita akan berguling sekarang, kita akan menggulung. Akhirnya, tidak ada yang berani ragu. Dengan pimpinan Pak Tua Bunga Teratai, orang-orang dari sekolah bunga teratai mulai turun dari tangga untuk mendaki gunung. Apa yang kamu lihat? Mengapa kamu tidak nyah? Setelah bunga tua Pak Tua Lotus berguling semakin jauh, Chu Feng menunjuk jarinya lagi pada beberapa ratus ribu orang yang masih berlutut di dalam sekolah Void. Kepala sekolah, kasihanilah. Kepala sekolah, kasihanilah. Kepala sekolah, kita tahu kesalahan kita. Beri kami kesempatan. Petik 2. Lord Schoolhead, kamu telah menyaksikan ketika aku tumbuh dewasa. Kamu seperti ayahku. Anak-anak akan melakukan kesalahan, jadi aku mohon, tolong beri aku kesempatan untuk memulai lagi. Petik 2. Orang-orang itu saling memandang, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang bergerak setengah langkah. Sebaliknya, mereka mulai menghadapi kepala sekolah Void dan memohon pengampunan. Itu karena kata-kata Chu Feng katakan sebelumnya sangat jelas. Meskipun dia tidak memberikan jalan kematian ke sekolah bunga teratai, dia tidak memberikan jalan hidup kepada mereka. Di masa depan, jika berita sekolah bunga teratai menyinggung sekolah naga Azure menjadi diketahui, kemungkinan bahkan tanpa sekolah naga Azure melakukan apapun,
Banyak kekuatan yang ingin membangun hubungan dengan sekolah naga Azure akan secara sukarela basmi Lotus Flower School. Jika hari ini, mereka benar-benar mengikuti bunga teratai Pak Tua kembali ke sekolah bunga teratai, apa yang menanti mereka pasti merupakan jalan kematian. Ini, menghadapi tangisan sedih dari beberapa ratus ribu tetua dan murid, kepala wajah sekolah Void menunjukkan kesulitannya. Jantungnya melembut, benar-benar melunak. Bagaimanapun, mereka adalah tetua dan murid yang mengikutinya selama bertahun-tahun. Jadi, dia berbalik, mengarahkan pandangannya ke arah Chu Feng, dan ingin memohon orang-orang itu. Bum 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 bum. Tapi sebelum menunggunya berbicara, Chu Feng melambaikan lengan bajunya yang besar, lalu beberapa kepalan tangan dikeluarkan. Di dalam lautan manusia, semburan ledakan bergema. Ketika salah satu dari ledakan itu terdengar, itu akan membuat riak energi mengamuk. Mereka yang tertangkap oleh riak-riak akan langsung menjadi kabut darah. Bahkan mereka yang tidak tertangkap oleh riak-riak akan terpengaruh oleh sisa-sisa. Jika mereka tidak mati, mereka terluka. Dengan hanya berkedip, beberapa puluh ribu orang telah jatuh, mati menyedihkan oleh tangan Chu Feng. Pada saat itu, orang-orang dari sekolah Void terkejut dan ketakutan karena mereka akhirnya melihat kekuatan Chu Feng. Kekuatan yang dikabarkan mampu membunuh mereka yang ada di alam surga. Tuanku, kasihanilah. Tuanku, kasihanilah. Kami akan roll sekarang, kami akan roll. Petik 2. Saat keributan selesai, tidak ada seorang pun yang masih hidup yang berani mengemis. Dengan wajah penuh ketakutan, mereka berlari keluar. Dan ketika mereka naik ke tangga yang menuruni gunung, mereka buru-buru berguling ke bawah. Mereka menuju ke bawah dengan memutar. Jadi, di Void Mountain Range, pemandangan aneh muncul. Itu beberapa ratus ribu orang bergulir dari gunung dengan kesengsaraan yang tak terkatakan. Dan hanya setelah murid terakhir meninggalkan alun-alun sekolah dan berguling ke arah jalan pendakian gunung, Chu Feng menepuk bahu kepala sekolah Void dan berkata, "Senior, mereka bisa mengkhianati kamu hari ini, sehingga mereka masih bisa mengkhianati kamu di masa depan. Jika kamu bersimpati bahkan dengan orang-orang seperti ini, maka di dunia ini di mana yang kuat makan dan yang lemah adalah daging, bagaimana kamu bisa membuat posisi kamu?" Petik 2. Mendengar kata-kata Chu Feng, kepala tubuh sekolah Void tidak bisa menahan gemetaran. Dalam tatapan dia menatap Chu Feng dengan, tidak hanya ada rasa hormat murni, ada juga kekaguman yang datang dari hatinya. Sebenarnya, dia mengerti logika yang dibicarakan Chu Feng, tetapi hati manusia tumbuh bersama dengan tubuh manusia. Jumlah orang yang dapat dengan jelas memisahkan yang baik dan yang jahat, dan membunuh dengan tegas, hanya sedikit di antara sedikit. Setidaknya dia saat ini tidak bisa melakukannya. Tapi Chu Feng, pemuda yang baru berusia 17 tahun, bisa melakukan itu. Bagaimana mungkin dia tidak menghormatinya? Bab 489 Perjalanan Layak. Setelah mengusir orang-orang dari sekolah bunga teratai, kepala sekolah Void menyiapkan jamuan untuk menyambut Chu Feng dan yang lainnya. Menghadapi sambutan hangat sekolah Void, Chu Feng dan yang lainnya tidak menolaknya karena selain membayar sekolah Void untuk bantuan pada saat itu, ada satu hal lagi yang dia datangi di sini. Itu untuk kembali ke menara Void sekolah Void. Pada saat itu, Chu Feng sudah pergi ke menara Void, dan saat dia masuk, kesadaran yang sangat gelap dan samar muncul di depan Chu Feng. Orang itu memang pendiri sekolah Void, ahli super yang mampu menentang pendiri Naga Azure 1000 tahun yang lalu, Void Zenren. Namun,
Void Zenren saat ini sudah melemah hingga ekstrim dibandingkan dengan pertama kali Chu Feng melihatnya saat itu. Bahkan mungkin saja dia bisa menghilang kapan saja. Kesadarannya sudah tidak dapat bertahan selama beberapa hari lagi. Void Senior Zenren, Junior ini memberikan penghormatan. Meskipun kekuatan super ahli 1000 tahun yang lalu sudah lenyap, Chu Feng masih sangat hormat padanya. Yang muda, kamu tidak buruk. Dalam waktu singkat 2 tahun, kamu benar-benar dapat berkembang ke kondisi ini. Kamu jauh lebih kuat dari aku dan orang tua Azure Dragon saat itu. Petik 2. Alasan kamu datang ke sini hari ini adalah untuk energi sumberku, kan? Void Zenren melayang di udara. Dengan senyum ringan, dia menatap Chu Feng. Namun, suaranya jelas sangat tidak berdaya. Dapat dilihat bahwa benar-benar tidak banyak hari lagi ia dapat terus hidup. Senior, aku. Menghadapi pertanyaan Void Zenren, Chu Feng sangat terdiam karena itu persis seperti yang dikatakan Void Zenren. Alasan mengapa dia datang ke sini adalah karena sumber energinya. Bagaimanapun, Void Zenren adalah seorang ahli super. Kultivasinya harus dekat puncak alam surga. Sumber energi seperti itu akan menyebabkan budidaya Egi meningkat pesat. Chu Feng tidak ingin melewatkan kesempatan itu, dan Egi tidak ingin melewatkannya lagi. Tidak perlu merasa buruk. Ini sangat normal. Namun, Void Zenren tanpa sadar tersenyum, lalu dengan cepat setelahnya, berkata, jika sebelumnya. Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun menyerap energi sumber aku karena aku merasa itu akan membuat aku tidak lengkap. Petik 2. Bahkan hari ini aku merasakan hal yang sama. Sumber energi adalah akar manusia. Jika seseorang bahkan tidak memiliki energi sumbernya, orang itu akan benar-benar mati. Hal-hal yang akan tersisa di dunia ini hanya akan menjadi kerangka yang tidak berguna. Petik 2. Tapi sekarang, aku sudah memikirkannya. Aku ingin kamu menyerap energi sumber aku. Tanpa alasan lain selain karena kamu baru saja menyelamatkan sekolah Void aku. Petik 2. Tidak masalah jika kamu melakukan itu karena kamu merasa akan berutang padaku dengan ingin menyerap energi sumberku, atau jika kamu mengingatnya bahwa sekolah Void membantu kamu saat itu. Aku merasa sangat lega. Ikuti aku. Sudah tidak banyak waktu tersisa untuk aku. Aku akan menyerahkan hal-hal ini untuk kamu. Aku harap kamu dapat membantu generasi Void School aku yang tidak berguna nantinya sedikit lebih banyak sehingga Void School aku tidak akan mati terlalu cepat. Petik 2. Saat dia berbicara, Void Zenren melayang dan benar-benar menuju ke puncak menara Void. Segera setelah itu, dia menggunakan tangannya untuk menyentuh mural di dinding. Jadi sepertinya mural itu, yang tidak menyolok mata, sebenarnya adalah mekanisme. Mereka begitu tersembunyi sehingga bahkan Chu Feng saat ini tidak dapat mendeteksi mereka. Dari atas ke bawah, Void Zenren mengaktifkan mekanismenya. Ketika dia kembali ke dasar menara Void, dari permukaan batu, sebuah terowongan benar-benar muncul. Setelah mengikuti Void Zenren ke dalam terowongan, Chu Feng menemukan bahwa ada ruang rahasia di sana. Ruang rahasia itu tidak terlalu besar. Itu persegi, tapi sangat megah. Di tengah ruang rahasia, ada peti mati yang dibangun oleh batu. Peti mati batu itu tidak memiliki penutup, dan sebelum mendekat, Chu Feng bisa merasakan kedinginan dari dalam. Lanjutkan. Itu semua milik kamu. Tetapi setelah mendapatkan itu, ingatlah untuk membantu sekolah Void aku. Saat dia berbicara, Void Zenren tersenyum lega,
tubuhnya mulai bergelombang, dan pada akhirnya, dia menjadi helai gas. Setelah berputar-putar di udara untuk sementara waktu, dia menyebar seperti asap. Dia memecah kesadarannya atas kemauannya sendiri. Saat ini, dia sudah benar-benar mati. Cepat keluarkan aku pribadi akan menyaring energi sumber orang ini, kata Egi penuh semangat. Tanpa penundaan, Chu Feng menghendaki dan membuka gerbang roh dunia. Sosok cantik Egi juga menjadi kabur cahaya hitam, segera berlari keluar, lalu berdiri di atas peti mati batu. Wah, Chu Feng, pria tua itu tidak menipumu. Benar-benar ada beberapa harta di sini. Melihat. Pada saat itu juga, wajah kecil Egi yang sangat cantik penuh dengan ekspresi kegembiraan. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia membuka mulut kecilnya, kemudian daya serap tak terbatas melonjak keluar, dan dia mulai menyerap energi sumber Void Zenren. Pada saat itu, Chu Feng juga menemukan bahwa setelah kesadaran Void Zenren hancur, cahaya di dalam peti mati batu sebenarnya menjadi sedikit lebih terang. Dinginnya juga meningkat cukup kuat. Dan ketika Chu Feng mendekat, dia menemukan bahwa mayat kering diletakkan di dalam kubur batu. Tubuh mayat kering ditutupi oleh lapisan batu yang hancur. Bebatuan yang hancur itu berwarna biru, dan setiap batu memancarkan rasa dingin yang jauh lebih dingin daripada es. Yang paling penting adalah bahwa di dalam batu pecah berwarna biru, mereka benar-benar berisi kekuatan surga. Tingkat kepadatan kekuatan surga sangat mengerikan, dan selain kekuatan surga, ada juga beberapa objek energi mengamuk khusus. Singkatnya, batu-batu yang hancur itu jelas bukan benda biasa. Mereka adalah benda ilahi yang aneh. Sepertinya batu-batu yang hancur ini adalah alasan utama bagaimana kesadaran Void Zenren bertahan selama ini, kata Chu Feng. Tidak hanya itu. Selain bebatuan yang hancur ini, konstruksi menara Void ini telah dibuat dengan perhatian besar. Karena kombinasi keduanya, itulah alasan mengapa kesadarannya mampu hidup selama itu. Tetapi juga, dia hanya bisa tinggal di dalam menara ini. Jika dia pergi, kesadaran akan segera bubar. Petik 2. Chu Feng, batu-batu yang hancur ini tidak sederhana. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mengamuk. Orang normal tidak memiliki cara untuk memperbaikinya, tetapi kamu harus bisa. Cobalah dengan cepat. Mungkin itu bisa membuat kamu menembus ke level 8 dari ranah mendalam. Egi berkata dengan penuh semangat. Egi, kamu sudah benar-benar memasuki tingkat 2 ranah surga? Tapi melihat Egi, Chu Feng agak terkejut. Sebelumnya, dia jelas masih di tingkat ke-9 dari ranah mendalam. Tetapi setelah menyaring energi sumber Void Zenren, dia benar-benar melangkah ke tingkat kedua dari ranah surga. Setelah lama memahami, Chu Feng sudah menemukan bahwa kekuatan Egi sangat kuat. Dalam hal kekuatan pertempuran sejati, dia bahkan lebih kuat daripada Chu Feng dengan elit armamen. Tetapi Egi membutuhkan banyak energi sumber untuk meningkatkan kultivasinya, atau setidaknya dibandingkan dengan roh dunia Ziling, energi sumber yang dibutuhkan Egi jauh lebih banyak. Tapi sekarang, Egi sebenarnya bisa terus-menerus menembus 2 tingkat, dan juga dari alam mendalam ke alam surga. Itu berarti bahwa energi sumber Void Zenren memang tidak sederhana. Kekuatan lelaki tua itu ketika dia hidup jelas sangat kuat. Hehe. Orang tua ini memiliki budidaya puncak tingkat 8 dari alam surga, dan karena makanan dari batu-batu yang hancur ini, bukan hanya sedikit saja dari sumber energi yang tidak hilang. Itu bahkan mendapatkan sedikit penguatan. Egi tersenyum manis.
Karena kultivasinya meningkat pesat, dia juga sangat bahagia. Sepertinya saat ini benar-benar perjalanan yang layak. Pada saat itu, wajah Chu Feng juga dipenuhi dengan senyum gembira. Dia melemparkan pandangannya kembali ke batu pecah berwarna biru. Dia merasakan dengan kekuatan surga bahwa batu-batu yang terkandung di dalamnya terkandung selama mereka disempurnakan oleh Chu Feng. Seharusnya tidak sulit baginya untuk menembus ke tingkat 8 dari dunia mendalam. Bab 490 Api yang menutupi langit. Batu-batu pecah berwarna biru itu sangat istimewa. Meskipun tidak banyak, mereka sangat menantang untuk disempurnakan. Chu Feng memutuskan bahwa jika itu adalah orang normal, mereka sama sekali tidak akan memiliki cara untuk memperbaiki batu yang hancur. Namun, batu yang hancur tidak sulit untuk disuling sama sekali. Dengan hanya 2 jam waktu, Chu Feng benar-benar memperbaiki batu pecah berwarna biru. Selain itu, hal yang paling aneh adalah bahwa tidak peduli apakah itu kekuatan mengamuk atau kekuatan surga, mereka semua diserap dengan bersih oleh petir ilahi dalam dantiannya. Keanehan yang tidak bisa disempurnakan, dalam perspektif orang normal, adalah keanehan kultivasi di depan Chu Feng. Sekali lagi, ini menunjukkan kekuatan yang kuat dari petir ilahi di tubuhnya. Tapi yang paling penting adalah bahwa setelah memperbaiki batu pecah berwarna biru, Chu Feng benar-benar masuk ke tingkat 8 dari dunia mendalam. Selain itu, saat itulah Chu Feng masih belum memperbaiki manik-manik mendalam. Raja Monyet yang mengerikan memberi Chu Feng 30 juta manik-manik yang mendalam. Tetapi Chu Feng tahu bahwa jumlah sumber daya kultivasi yang dia butuhkan akan semakin menakutkan. 30 juta manik-manik mendalam kemungkinan bahkan tidak akan mendekati mencapai setengah dari sumber daya yang diperlukan, jadi bahkan jika dia memperbaiki semuanya, dia tidak akan bisa membuat terobosan. Dengan demikian, Chu Feng memberi Li Zhangqing 10 juta manik-manik untuk mengembangkan para tetua dan murid Azure Dragon School yang lebih unggul serta untuk memperkuat dan mengembangkan sekolah Azure Dragon itu sendiri. Lagi pula, cepat atau lambat, dia akan meninggalkan tempat ini untuk menuju wilayah Laut Timur. Chu Feng tidak memperbaiki sisa 20 juta manik-manik mendalam. Dia meninggalkan mereka padanya kalau dia membutuhkan mereka di masa depan. Adapun batu pecah berwarna biru, mereka benar-benar bisa langsung mengangkat Chu Feng ke tingkat 8 dari ranah mendalam bahkan ketika sama sekali tidak ada kekuatan di dantiannya. Selain itu, setelah menerobos, beberapa kekuatan terakumulasi dalam dantiannya, yang berarti lebih dari itu batu-batu yang pecah berwarna biru itu tidak sederhana. Senior, terima kasih. Selama aku, Chu Feng, masih bernafas, aku pasti akan membuat sekolah Void semakin makmur. Setelah meningkatkan kultivasinya, dengan teknik formasi roh, Chu Feng meringkas penutup peti mati. Di sampul peti mati, ia juga membuat tablet roh dan menulis nama besar Void Zenren untuk menyatakan rasa hormat dan terima kasihnya kepadanya. Hanya setelah melakukan semua yang dilakukan Chu Feng meninggalkan ruang rahasia, dan setelah dia menutup ruang rahasia, dia berjalan keluar dari Void Tower. Setelah Chu Feng meninggalkan Menara Void, sekolah Void baru saja selesai menyiapkan jamuan makan. Jadi Chu Feng dan yang lainnya semua mengambil tempat duduk mereka. Karena status Chu Feng saat ini, tidak ada seorang pun dari sekolah Void yang berani bertanya kepada Chu Feng apa yang harus ia lakukan ke Menara Void. Di sisi lain, Ziling yang tahu alasan perjalanan Chu Feng mendekatkan mulut kecilnya ke telinga Chu Feng dan dengan lembut bertanya, "Bagaimana?" "Berhasil." Petik 2. Lihat ini.
Chu Feng ringan tersenyum dan meraih tangan kecil pucat Ziling. Melalui metode khusus, ia mengirimkan seutas aura ke tangan Ziling. Kamu menerobos. Merasa aura Chu Feng dari tingkat 8 dari dunia mendalam, mata bening Ziling langsung berbalik dan ekspresi terkejut muncul. Jika Chu Feng masuk ke tingkat 8 dari ranah mendalam setahun yang lalu, dia sama sekali tidak akan terkejut, tapi dia telah mengalami banyak hal dengan Chu Feng. Setelah mengetahui metode kultivasi Chu Feng, dia harus terkejut. Berpikir kembali pada awalnya, untuk masuk ke tingkat 7 dari ranah mendalam, Chu Feng telah membayar harga yang sangat besar. Jadi, Ziling mengerti dengan sangat jelas bahwa jika Chu Feng ingin membuat terobosan lagi, harganya akan lebih besar, namun sekarang, dia benar-benar menerobos. Itu berarti bahwa Chu Feng pasti mendapatkan beberapa panen khusus di perjalanannya. Void Zenren itu masih ada di sana. Meskipun dia tidak bisa meninggalkan Menara Void, dia bisa melihat hal-hal yang terjadi di sekolah Void. Dia melihat bahwa aku melindungi sekolah Void dan merasakan rasa terima kasih di hatinya. Jadi dia menyerahkan keanehan, yang mencegah kesadarannya dihancurkan selama 1000 tahun, kepadaku. Jika hal-hal itu diberikan kepada orang normal, mungkin mereka tidak bisa secara langsung mengolahnya dan mereka hanya akan memiliki efek tambahan, tetapi secara kebetulan. Aku bisa memperbaiki mereka. Chu Feng tidak menyembunyikan apapun. Dia mendekati telinga Ziling dan merinci secara rinci apa yang terjadi. Dan setelah mengetahui segalanya, suasana hati Ziling sangat menyenangkan. Wajah mungilnya yang sangat cantik, dari awal hingga akhir, dipenuhi dengan senyum manis. Dia merasa bahagia untuk Chu Feng dari lubuk hatinya. Setelah semua hidangan muncul, jamuan makan resmi dimulai. Itu pasti jamuan makan, dan untuk berterima kasih pada Chu Feng dan yang lainnya, bisa dikatakan bahwa sekolah kelas 2, sekolah Void, mengeluarkan semua hal yang lezat dan harta karun. Hidangan itu bukan hanya makanan mewah. Ada juga hidangan yang dibuat oleh bahan khusus seperti obat spiritual, obat asal, dan bahkan obat dalam. Mereka memiliki efek membantu kultivasi. Meskipun hidangan seperti itu tidak memiliki efek sedikit pun pada Chu Feng dan yang lainnya, mereka setidaknya merasakan ketulusan dan kehangatan sekolah Void. Itu karena banyak orang di sana adalah karakter yang hebat. Mengesampingkan orang-orang seperti Chu Feng, Ziling, Zhang Tianyi, Qi Fengyang, dan Wakil Ketua Persekutuan Roh Dunia. Bahkan Jiang Hengyuan yang tinggal di Lembah 100 Ben selama bertahun-tahun datang. Saat ini, Chu Feng dan yang lainnya tahu bahwa sebenarnya, ia adalah seorang jenderal dari dinasti Jiang. Dia memiliki kultivasi tingkat 7 dari ranah surga, dan merupakan wakil dinasti Jiang karena membantu Chu Feng membangun kembali sekolah Azure Dragon. Sambil menghadapi karakter hebat yang memiliki status dan kekuatan yang sangat tinggi, orang-orang dari sekolah Void sangat terkendali. Mereka sangat takut bahwa mereka akan mengatakan sesuatu yang salah secara tidak sengaja dan menyinggung karakter hebat itu. Mereka benar-benar tidak akan tahu bagaimana mereka mati jika sesuatu seperti itu terjadi. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng menjadi jembatan yang terhubung dengan orang. Efeknya sangat bagus. Semakin banyak orang yang mengobrol, semakin terlibat mereka dan mereka benar-benar mengobrol dari siang hari ke malam hari. Tetapi ketika itu jauh di malam hari dan ketika langit dipenuhi bintang-bintang, perubahan muncul di langit malam barat. Tuan-tuan, cepat lihat. Langit di sana benar-benar cerah. Salah satu tetua sekolah Void menemukan pemandangan itu terlebih dahulu,
dan berkata dengan kaget ketika dia menunjuk ke arah jauh. Ini adalah ketika Chu Feng dan yang lainnya melemparkan pandangan mereka ke arah cakrawala. Murid-murid mereka menyusut sementara mata mereka tidak bisa menghindari memperbesar terlalu banyak. Karena mereka heran menemukan di langit malam barat, memang ada bagian yang menjadi cerah. Namun, itu jelas bukan hanya pemandangan yang aneh karena area kecerahan saat ini bergerak. Selain itu menuju ke arah mereka. Akhirnya, tubuh cahaya aneh itu mendekat. Chu Feng dan yang lainnya bisa dengan jelas melihat bahwa itu adalah area besar api. Itu menutupi langit dan menutupi bulan saat ia tiba. Itu membuat langit menyala merah karena terbakar, dan dengan kuat menerangi tanah. Surga, apa itu? Pada saat itu, wajah semua orang di tempat kejadian sangat berubah. Terutama orang-orang dari sekolah Void, mereka bahkan mulai menjerit ketakutan. Itu karena pemandangan di langit benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun mereka masih tidak dapat menentukan apa itu, mereka dapat merasakan kengerian hal itu. Ini buruk, ini sedang menuju ke sekolah Voidku. Tiba-tiba, seseorang melolong keras, dan selain tempat jamuan makan, sekolah Void berada dalam kekacauan. Itu karena saat ini, api yang menutupi langit benar-benar menuju ke sekolah Void. Bahkan sebelum mendekati, Void Mountain Range sudah terang benderang seolah-olah hari. Orang-orang bisa merasakan suhu yang sangat panas. Semuanya, jangan panik, tetap di tempatmu. Saat itu, yang dengan kultivasi tertinggi, Jiang Hengyuan, berteriak keras. Suaranya yang seperti guntur bergema di dalam dan di luar Void School. Hanya dengan itu para tetua yang panik dan para murid menjadi tenang. Namun, meskipun dia menenangkan kerumunan, dia sendiri mengerutkan kening. Tatapannya melintas dengan ekspresi gelisah karena meskipun itu adalah dia merasakan ketakutan yang tak ada habisnya ketika menghadapi area besar api di langit.